Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang komunikasi kebijakan. Untuk memenuhi ETS mata kuliah komunikasi advokasi kebijakan dengan dosen pemangku Bapak Edi Wahyudi. Dengan saya Xandri Hartanto dengan NIM 11210023. Saya Dewi Sani dengan NIM 11121000122 dari Prodi Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan apa itu komunikasi kebijakan. Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi, ide, dan argumen terkait kebijakan publik kepada berbagai pemangku kebijakan, baik itu masyarakat umum serta pembuat kebijakan itu sendiri, dengan tujuan mempengaruhi pemahaman, sikap, dan tindakan terkait kebijakan tersebut. Hal ini melibatkan strategi komunikasi yang efektif untuk membangun dukungan, kesadaran, dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kebijakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi kebijakan, yaitu ada 5. Yang pertama, pengirim, pihak yang menghasilkan atau menyampaikan pesan terkait kebijakan. 2. Pesan, informasi atau gagasan terkait kebijakan yang ingin disampaikan. 3. Penerima, individu, kelompok, atau lembaga yang menerima atau mengonsumsi pesan terkait kebijakan. 4. Media dan saluran komunikasi, sarana atau platform yang digunakan untuk menyampaikan pesan terkait kebijakan. Yang terakhir, konteks, faktor lingkungan atau situasional yang mempengaruhi penyampaian dan penerimaan pesan terkait kebijakan. Selanjutnya ada model komunikasi kebijakan. Ada 4 model. Yang pertama, model linear, yaitu menggambarkan komunikasi sebagai proses satu dari pengirim ke penerima. 2. Model interaksi, yaitu menekankan saling interaksi antara pengirim dan penerima dengan umpan balik dan dialog. 3. Model berbasis keterlibatan, di mana menyoroti keterlibatan aktif penerima dalam proses komunikasi seperti melalui konsultasi publik atau partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, model berbasis agenda, di mana pembentukan dan pengaruh agenda kebijakan melalui proses komunikasi oleh media massa, kelompok kepentingan, ataupun pemerintah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa bentuk komunikasi kebijakan. Yang pertama, pemantauan media, memantau liputan atau terkait isu-isu kebijakan untuk memahami prinsip dan respon masyarakat. 2. Penggunaan media massa, penggunaan media seperti televisi, radio, dan surat kabar untuk menyampaikan pesan kebijakan kepada masyarakat. Yang ketiga, pertemuan publik, mengadakan forum atau pertemuan terbuka untuk mendiskusikan isu-isu kebijakan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, kampanye informasi, meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu kebijakan tertentu. Yang kelima, penerbitan kebijakan, menerbitkan laporan berisi analisis kebijakan dan rekomendasi. Baik, saya akan melanjutkan beberapa bentuk komunikasi kebijakan. Yang nomor 6 yaitu media sosial, menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Yang ketujuh, kampanye pengarahan opini publik, di mana melakukan kampanye untuk memenuhi opini publik melalui iklan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedelapan, lobby dan advokasi, melakukan lobby kepada pembuat kebijakan untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil. Yang kesembilan, konsultasi publik, di mana melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan dalam melalui survei atau forum diskusi. Yang kesepuluh, penyuluhan dan pendidikan, di mana memberikan informasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang kebijakan publik. Di sini kami mengambil beberapa tema yang bertentangan dengan komunikasi kebijakan. Yang pertama, membangun narasi yang kuat untuk kebijakan yang progresif. Mengacu pada proses merancang cerita atau narasi yang dapat mendukung tujuan kebijakan progresif, di mana
narasi yang kuat memiliki kekuatan untuk menginspirasi, menggerakkan, dan memotivasi orang untuk mendukung perubahan positif dalam kebijakan. Hal ini melibatkan identifikasi nilai-nilai yang mendasari kebijakan progresif, menyoroti masalah yang ingin dipecahkan, dan menampilkan solusi-solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat narasi tersebut melalui cerita-cerita yang menyentuh hati, data yang relevan, dan argumen yang kuat, kita dapat membangun dukungan yang luas dalam masyarakat serta mempengaruhi pembuat kebijakan untuk mengadopsi kebijakan yang lebih progresif dan inklusif. Selanjutnya masuk strategi komunikasi yang mengubah kebijakan. Merujuk pada pendekatan komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Strategi ini melibatkan penyampaian pesan yang persuasif dan efektif kepada pemangku kebijakan, termasuk publik, anggota parlemen, pejabat, pemerintah, dan kelompok kepentingan lainnya. Dengan menggunakan narasi yang kuat, data yang meyakinkan, serta terlibat dan mobilitas masyarakat yang luas, strategi ini berupaya untuk menciptakan kesadaran, membangun dukungan, dan mempengaruhi pengambilan keputusan guna mewujudkan perubahan kebijakan yang positif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat membentuk masa depan yang lebih baik dan memajukan kepentingan bersama. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.